Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. People know me as Amelia. I'm from 12 TKJ 1 SMKN 11I. I'm here to show you my project. Enjoy guys! Bab 1 menganalisis perencanaan produksi massal, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. A. Pengertian perencanaan produksi massal. 1. Pengertian perencanaan produksi massal. A. Produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Atau bisa juga produksi massal merupakan memproduksi barang dalam jumlah besar tetapi dengan biaya rendah per unitnya. Ciri utama dari produksi massal. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. Namun, produksi massal memiliki keterbatasan, yaitu membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Solusi dari permasalahan produksi massal adalah dengan menggunakan sistem kustomisasi massal. Menurut Ludon, kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Jadi, kustomisasi massal merupakan build to order, produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunanya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang ada 6, yaitu yang pertama, kegunaan dasar. Berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Yang kedua, kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Yang ketiga, kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan tersebut. Yang keempat, kegunaan bentuk. Berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Yang kelima, kegunaan pelayanan. Artinya, sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Yang keenam, kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. 2. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Menurut Sukaria Simolingga, perencanaan produksi meliputi 1. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada setiap stasiun kerja terkait. Yang terakhir, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada pemesan. Sedangkan menurut Eni Aryani, perencanaan produksi meliputi yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek.
adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang dengan tujuan mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Yang kedua, produksi kegiatan adalah penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih dari 1 tahun, biasanya dalam jangka 5 tahun, dengan tujuan mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin ekspansi pabrik. Ciri-ciri perencanaan produksi. Yang pertama, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh lamaran penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lain pada waktu yang ditentukan. Yang keempat, mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang keempat, mempunyai jangka waktu tertentu. Yang kelima, finally, dapat disusun rencana produksi yang baik dengan biaya serendah mungkin. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Di bawah ini beberapa fungsi perencanaan produksi. 1. Menjamin rencana produksi dan penjualan konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. 2. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. 3. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. 4. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Beberapa tujuan perencanaan produksi. 1. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk. 2. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku dan komponen secara ekonomis terpadu. 3. Meningkatkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi dan tingkat pemenuhan pemesanan. 4. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembenahan mesin, dan tenaga kerja. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama, kelebihan produksi massal, yaitu kurang dan rendahnya biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi menimbulkan skala ekonomi yang menguntungkan, sedikitnya pengeluaran per unit, pemborosan dapat diperkecil, dan biaya pemindahan bahan di pabrik yang rendah. 2. Kekurangan produksi massal, yaitu sumber daya yang terbuang, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam dan tidak ada jaminan. Terdapat kesulitan dalam perubahan produk, sulitnya menghadapi perubahan tingkat permintaan, dan proses produksi mudah terhenti. B. Tahap perencanaan produksi massal. Tahap perencanaan produksi massal adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Juga, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Tahapan perencanaan produksi massal. Yang pertama, ide pokok, disusun berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan, dan koordinasi antar fungsi manajemen. 2. Seleksi ide pokok, disusun berdasarkan evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. 3. Desain awal, yaitu mempertimbangkan beberapa tujuan seperti manfaat produk dan fungsi barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan kinerja produk. 4. Purwarupa, yaitu mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal. 5. Pengetesan, hasil purwarupa dicoba fungsikan dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi. 6. Desain akhir, penyempurnaan produk sesuai dengan hasil pengetesan. 7. Implementasi. Pada proses ini, perusahaan memulai tahap produksi.
C. Indikator keberhasilan produksi massal. 5 dimensi keberhasilan produksi massal. 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. Dan 5. Kapabilitas pengembangan. D. Proses produksi. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Beberapa tahap yang dilakukan sebelum tahap produksi yaitu 1. Survei pasar. 2. Pembuatan desain produk. 3. Pembelian alat pendukung produksi. 4. Perancangan sistem produksi. 5. Pemesanan bahan baku dan pengemas. 6. Penyewaan lokasi usaha. 7. Pendaftaran sertifikat kehalalan dan kebersihan. 8. Uji coba produksi. Proses produksi digolongkan menjadi 2 jenis yaitu 1. Produksi, pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. 2. Persiapan produksi, pembuatan barang sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. 2. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi digolongkan menjadi 4 yaitu produksi pendek, produksi yang berlangsung cepat dan bisa langsung dinikmati oleh konsumen. 2. Produksi panjang, produksi yang membutuhkan waktu yang relatif lama. 3. Produksi kontinu, produksi yang dilakukan berurutan dan bertahap. 4. Produksi berselingan atau intermittent, proses produksi yang mengolah bahan dengan cara menggabungkan barang menjadi barang jadi. 3. Perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi: 1. Memastikan kuantitas dan kualitas bahan baku, peralatan, bahan baku, dan sebagainya. 2. Pendapatan kuantitas sesuai dengan ramalan permintaan. Manfaat perencanaan produksi: 1. Perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan on time. 2. Pemasok mendapat informasi lebih awal. 3. Meningkatkan efisiensi dalam produk. 3. Pengawasan produksi. Faktor penyimpangan terhadap perencanaan produksi yaitu tidak tersedianya bahan baku, terjadinya kerusakan mesin, perubahan permintaan, ketidakhadiran pekerja, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi. Sedangkan manfaat pengawasan produksi adalah memastikan kelancaran semua aliran produksi, memastikan penghematan biaya dan peningkatan laba, mengendalikan sumber daya, dan mempertahankan standar kualitas. That is all for me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.